Presiden Jokowi akhirnya membantah langsung pernyataan Sekjen PKS soal Kaisang yang sudah disodorkan Jokowi ke sejumlah partai politik. Lantas siapa yang berbohong? Kita akan bahas bersama dengan tenaga ahli utama KSP Ali Mokhtar Ngabalin. Ada juga politisi PD Perjuangan Muhammad Guntur Romli dan dosen ilmu politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Selamat sore Mas Umam, Bang Guntur. Selamat sore. Nanti kita juga menunggu untuk bergabungnya Pak Ngabalin sore. Oh, udah join nih tampaknya. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Ngabalin dengan Ibrahim. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya yang pertama ingin ke Bang Guntur. Bang Guntur, Jokowi sudah bantah ucapan Sekjen PKS dengan ton yang suara tegas. Jadi memang harusnya PKS yang jawab soal ini, tapi politisi PDIP ini tempat Pak Jokowi bernaung nih Bang Guntur. Apa penilaian Anda atas bantahan Jokowi ini terkait dengan tidak ada cawe-cawe atau mendukung mengusulkan Kaisang ke parpol? Ya, kalau soal menyodorkan nama Kaisang ke partai politik, terus terang kami juga tidak tahu, karena memang PDI Perjuangan tidak pernah disodorkan nama Kaisang. Kalau sebelumnya kami juga pernah ditanya, saya sendiri pernah ditanya tentang misalnya paket Anies sama Kaisang, kami tegaskan kami tidak tertarik. Jadi mungkin benar kalau ke PDIP memang tidak pernah menyodorkan nama Kaisang terkait Pilkada DKI. Namun kalau terkait dengan parpol-parpol yang lain ya mungkin bisa ditanyakan kepada partai politik yang bersangkutan. Tetapi kalau kita melihat pola, ini kan melihat pola apa yang terjadi pada tahun yang lalu, kemudian juga terkait dengan misalnya pernyataan-pernyataan Pak Jokowi yang memang selalu bersayap, atau orang malah mengatakan sen kanan tapi malah belok kiri. Misalnya kasus waktu itu terus membantah soal pencapresannya Gibran dengan alasan tidak cukup umur, masih wali kota 2 tahun, tapi kan ternyata juga dimajukan. Ya kalau orang melihat dari rekam jejak, nah makanya orang melihat apakah orang bisa dipercaya atau orang itu bohong, kan lihat saja rekam jejaknya. Tapi sekali lagi saya tegaskan kalau terkait nama Kaisang disodorkan kepada PDI Perjuangan itu tidak ada. Nah kalau dengan terkait parpol-parpol lain silakan ditanyakan. Tapi kalau lihat rekam jejak dari pernyataan-pernyataan Pak Jokowi, saya kira rakyat sudah bisa menilai sendiri. Gitu. Bang Ngabalin, soal tanggapan atau bantahan dari Pak Jokowi hari ini bagaimana Anda melihat tadi jika disinggung soal rekam jejaknya, polanya yang sama seperti di Pilpres kemarin, bagaimana Anda melihatnya soal ini, Bang Ngabalin? Ya, terima kasih. Kalau politisi pasti mengerti bahwa politik itu sangat dinamis. Bagi posisi Mas Gibran sekarang, tentu saja bahwa yang bersangkutan adalah ketua partai politik. Mas Kaisang, Bang Ngabalin, Mas Kaisang? Iya. Bukan Makanya, Mas Kaisang ya, beliau ketua umum partai politik. Karena ketua umum partai politik, maka tingkat pembicaraan, tingkat komunikasi yang terkait dengan posisi beliau sendiri tentu saja dengan sangat amat mudah. Tapi kalau untuk Jokowi dalam kapasitasnya, kemudian menyodorkan, membawa-bawa anaknya ke sana kemari untuk dicalonkan, saya kira terlalu berlebihan lah. Kayak orang kenapa dalam hal politik begitu takut atau dalam hal politik orang begitu skeptis? Nggak dong. Sebagai politisi itu semua orang tahu dan mengerti. Karena itulah maka segala kemungkinan yang terjadi dengan sosok Mas Kaisang sebagai ketua umum partai politik sah-sah saja. Tetapi yang tidak benar itu adalah Jokowi membawa-bawa namanya ke partai-partai koalisi atau ke partai-partai lain. Itu ada sebetulnya karena eksistensi setiap orang itu, harkat, martabat, dan kewibawaannya dalam perkembangan politik itu menjadi bagian yang harus setiap orang menjaga kewibawaannya. Itu perkaranya sebetulnya. Jadi orang itu jangan takut dulu, belum apa-apa sudah kayak tidak menghadapi masalah politik. Kalau Mas Umam membacanya bagaimana nih? Kaisang memang tadi singgung ketua umum partai politik, tapi dalam dunia politik praktis kan ini masih baru. Apakah Anda melihat masuknya nama Kaisang ini
atau dimintanya Kaisang oleh parpol di Kim ini karena ada pengaruh Jokowi atau parpolnya manfaatkan Jokowi efek atau memang natural saja menurut Anda, Mas Umam? Ya, Mas Ibrahim, ini adalah bagian dari sebuah dinamika politik praktis ya. Kalau misal kita cermati dari statement Pak Jokowi, tampaknya beliau cukup yakin, cukup sure bahwa apa yang ditudingkan dalam konteks letter law, menawarkan, menyodorkan nama Kaisang kepada partai, sepertinya memang tidak dilakukan. Dan dalam konteks tradisi politik Jawa, hal itu kemudian seringkali tidak ditemukan model-model praktik seperti itu. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Mas Guntur, bahwa pola yang terjadi seringkali kemudian dibaca sebagai lanjutan dari pola permainan ke depan. Nah, di dalam konteks ini, memang bagaimanapun juga kekuatan-kekuatan politik tidak akan melihat Kaisang bukan semata-mata sebagai ketua umum partai yang dalam konteks DKI Jakarta tentu memiliki modal yang cukup memadai. 7% itu something. Tetapi semua kekuatan itu juga akan memperhitungkan Kaisang sebagai bagian dari keluarga inti Pak Jokowi yang kemudian merujuk pada pengalaman di pemilu termasuk dalam konteks pilpres barangkali diharapkan kemudian bisa menghadirkan sebuah efek kekuatan elektoral yang memadai. Baik dalam konteks konsolidasi kekuatan partai, dalam infrastruktur pemenangan partai politik di koalisi, maupun barangkali yang kemudian dianggap sebagai rival-rival politiknya, sebagai upaya untuk eksploitasi kekuatan yang tidak terlihat. Nah, situasi ini yang tampaknya perlu kita cermati betul. Apakah misalnya statement dari Sekjen PKS itu betul-betul sifatnya adalah faktual, ataukah itu adalah bahasa kias yang kemudian memang digunakan oleh Sekjen PKS untuk melakukan political attack atau serangan terhadap kredibilitas dalam konteks ini adalah lingkaran istana presiden itu sendiri, Mas Ibrahim.